Halo, kali ini Living Loving ada di Jogja dan aku akan mampir ke rumah seorang fashion designer yang dikenal suka memadukan desain yang modern dan tradisional. Udah bisa nebak siapa? Let's go! Nah, udah sampai di sini nih. Kira-kira teman-teman udah tahu belum aku ada di mana? Supaya nggak usah lama-lama, langsung yuk. Halo. Apa kabar, Mas? Nah, teman-teman, kira-kira udah tahu belum sosoknya yang aku datangi kali ini siapa? Ini adalah Mas Lulu Lutfi, seorang fashion designer. Sebutnya apa? Oke. Mas ini coba boleh dijelasin sedikit nggak Mas tentang itu ada beberapa aja sih? Ya ini ya. Berarti sekarang kita sedang di teras studio TV. Teras menuju ke keluarga di sini. Okay. Tapi mungkin ada banyak ini ya tempat yang memang mungkin kita bisa nanti untuk satu-satu. Untuk yang pertama adalah studio dulu gitu. Oke. Yuk kita sama-sama lihat. Mas, boleh diceritakan dulu nggak sebelum menceritakan tentang bangunannya itu brand Lulu Film ini sebagai brand itu sendiri itu sejak kapan sih? Kalau boleh flashback ke belakang berarti mulai 2011 ya. 2011 awal saya memberanikan diri untuk launching brand dengan namaku sendiri Lulu Film gitu. Tapi maksudnya di tahun itu mungkin tahun yang aku juga merasa belum sangat percaya diri sebenarnya untuk memproklamirkan diri sebagai fashion designer gitu. Tapi bahwa apa yang ingin saya kerjakan gitu ya, karya yang ingin saya suarakan waktu itu, inginlah aku share ke masyarakat waktu itu. Bagaimana ingin sekali meredefinisi sebuah kain lurik yang sifatnya tradisional gitu, tapi mungkin ingin aku olah menjadi sesuatu hal yang sangat modern, yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang gitu kan. Kemudian kain yang sifatnya tradisional yang mungkin waktu itu masih terlihat kaku ya, hanya dipakai untuk acara-acara tertentu gitu. Tapi bagaimana saya ingin mengolahnya menjadi sesuatu hal yang bisa keseharian gitu, bisa diterima oleh kalangan masyarakat di berbagai macam level gitu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya ingin aku suarakan di awal gitu. Bagaimana meredefinisi sebuah kain tradisional yang dalam waktu itu adalah lurik yang pertama kali saya olah. Oke, berarti Lulu Film itu dalam fashion dalam sebuah pakaian itu memang mengombinasikan tradisional dan modern. Betul. Ya, itu ciri khasnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat kan sekilas nih ya kan ruangan ini gitu ya, studio butiknya Mas Lulu memang terlihat ya. Betul. Tradisional dan modern. Jadi tanpa aku sadari apa yang aku lakukan di fashion gitu ya, spirit apa yang aku lakukan di fashion itu juga yang aku lakukan untuk hunian dan juga untuk bangunan. Dalam hal ini adalah studio dulu ya gitu. Sebenarnya ini mungkin bisa dibilang adalah sebuah studio impian baik secara visual maupun secara kenyamanan gitu. Sementara aku melihat bahwa fashion itu sudah menjadi bagian dari laku keseharian aku gitu. Fashion itu udah menjadi bagian dari apa yang memang aku butuhkan dan aku kerjakan sehari-hari gitu. Jadi aku ingin waktu itu ya, kalaupun suatu hari aku punya butik gitu, aku punya studio gitu, itu studio yang sangat mencerminkan saya secara personal dan juga pastinya karya dari Lulu Film itu. Begitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Dari ruangan ini aja, apa sih yang mencerminkan dari dua hal tersebut gitu? Ya. Sebenarnya gini, kalau dari fashion itu kan ada benang merah yang memang ingin aku sampaikan secara spirit ya gitu, bahwa
sustain itu pasti yang ingin aku lakukan. Bahwa bagaimana aku memberdayakan para pengrajin gitu kan, berbagi dengan mereka, kemudian mengolah sesuatu hal yang menurut aku terdekat dulu deh gitu. Ketika aku memilih kain lurik, artinya kan memang Jogja itu sangat terkenal dengan lurik. Dalam hal ini adalah Klaten yang memang industri lurik ya, baik ATBM, amatir mesin ataupun yang mesin gitu. Nah, begitu juga dengan si bangunan ini gitu. Jadi bagaimana aku ingin merespon sebuah bangunan lama yang aku redefinisi menjadi bangunan baru, tapi tidak meninggalkan akarnya gitu. Atau mungkin jangan sampai nyawa yang dulu itu benar-benar mati dengan aku membongkar atau aku membangun sesuatu yang baru gitu. Tidak ingin seperti itu gitu. Jadi pertama kali aku menempati atau waktu itu merespon ya, aku lebih suka menggunakan kata merespon gitu, karena memang tidak ingin bangunan lama itu tergeser ataupun aku hilangkan sama sekali gitu. Tapi bagaimana aku mensiasati gitu, kemudian melihat apakah bangunan itu cukup layak untuk aku pertahankan atau memang tidak gitu. Karena bangunan itu kan pasti memiliki usia ya, seperti hanya manusia gitu. Seperti kayak misalnya dinding yang sudah lembab itu pasti harus aku ganti gitu. Tapi ada satu dinding yang memang benar-benar aku pertahankan karena baik secara visual itu memang sangat mewakili wabi sabi yang selalu ya. Mas boleh dijelasin dulu nggak wabi sabi itu apa? Iya, jadi wabi sabi itu adalah teori dari Jepang, teori estetika keindahan pada suatu hal yang tidak sempurna. Justru tidak sempurna itu yang justru menjadikan sesuatu itu menjadi indah gitu. Nah, teori itu juga benar-benar aku terapkan ya di karyaku di fashion, tapi tanpa aku sadari itu juga aku terapkan dari aku membangun sebuah bangunan baik itu studio maupun rumah gitu yang aku tempati sekarang gitu. Dan mungkin kalau kita lihat di sini konsep wabi sabi itu sangat terasa, sangat bisa dilihat secara visual karena kita bisa melihat bisa ke sini. Jadi kalau kita melihat sekarang ya, posisi kita sekarang ini adalah ruang transisi dari lama ke yang baru. Ini adalah bangunan yang benar-benar baru. Ini adalah yang lama. Jadi sisa-sisa tembok lama memang aku pertahankan dua ini untuk jembatan mengenalkan ke bangunan yang lama. Kalau yang di sini ya, kalau yang di sana pasti dari bangunan lama ke yang baru gitu. Jadi Mas Lulu, sebagian besar bangunan di area ini tuh bangunan asli ya Mas ya? Ya, jadi kalau kita melihat memang ini adalah beberapa bangunan ada sebagai cagar budaya. Cagar budaya. Dan kalau dilihat dari sejarah, untuk area ini adalah area yang dalam Sopingen gitu. Makanya tadi di luar kan kelihatan pendopo besar kan, itu adalah pendopo Sopingen gitu, dalam Sopingen gitu. Dan untuk beberapa tempat yang dulu menjadi area dalam Sopingen itu memang pasti ya secara turun-temurun itu akhirnya menjadi kepemilikannya pasti menjadi orang lain gitu. Nah, seperti yang ada di bangunan ini benar-benar mungkin orang banyak sekali melihat visual studio di sisi ini ya, karena bagaimana aku tetap mempertahankan si tembok lama gitu. Tapi yang jelas ketika pertama kali aku merespon menjadi sebuah studio, aku bersikeras keras gitu ya untuk tidak meratakan si bangunan ini, untuk tidak menghilangkan si dinding yang sangat tebal ini gitu, dengan expose batu bata yang memang masih sangat jadul gitu lah, sangat lama gitu. Dan yang menarik dari ruangan ini adalah bagaimana aku memasukkan bekas kandang sapi yang aku dapat dari Kulon Progo, yang waktu itu memang secara ukuran juga kebetulan pas dengan si ukuran bangunan ini gitu. Kayak jodoh ya? Betul, iya. Tapi memang kandang sapi kan memang rendah ya, jadi bagaimana aku di sini menaikkan.
Jadi ditambah ya. Betul, dengan konstruksi beton dulu, kemudian ditambah ke atas gitu. Kita bisa memasukkan unsur yang nggak disangka gitu. Karena kan biasanya kan ya tadi ya kayak makanan sapi itu sesuatu yang tradisional mungkin biasanya dicampurkannya ya tidak jauh dari itu gitu. Tapi Mas Uu justru bisa dibilang menabrakkan Jadi dengan itulah, modern ya. betul. Itu juga yang aku terapkan di fashion. Ada hal-hal diskonstruktif yang memang kadang malah muncul secara surprise gitu. Karena aku juga banyak menggunakan teknik draping kan. Draping itu teknik tidak menggunakan pola gitu. Nah, jadi banyak melilit kemudian. Ya pokoknya memang sesuka tanganku sih gitu. Nah, memang ternyata apa yang aku lakukan di fashion juga tidak jauh dengan apa yang aku lakukan di sini gitu. Seperti halnya si kandang sapi gitu ketemu dengan si chandelier itu kan kayak memang sesuatu hal yang sangat diskonstruktif ya gitu. Tapi ternyata memang itu adalah sebuah kebaruan yang bahkan itu menjadi point of interest di ruangan ini gitu. Nah, Mas, aku penasaran itu ke area sana mungkin ya. Oke, yuk. Ada teman. Jadi, Mas dulu pembagian area itu apa aja sih, gimana workshopnya, studionya, rumahnya? Kalau tadi kan kita udah keliling ya studio. Jadi sebenarnya satu studio ini satu area dengan rumah pribadi. Nempel juga sih sebenarnya. Mau lihat? Mau dong. Yuk. Yuk. Lama. Wow. Asik sekali. Nah ini orang tahunya memang dalam kediaman ya. Memang akun itu bernama akun. Boleh dijelasin, Mas? Ini tuh bangunan lama juga berarti. Nah, jadi memang lagi-lagi merespon ya. Jadi memang butik tadi aku juga merenov, sementara si rumah yang aku tempati ini belum merenov. Gitu. Kalau dulu berarti 2020 kami merenovasi. Awal mula si rumah ini tidak ada teras, tidak ada dapur bahkan. Jadi cuma dapurnya dari dalam gitu. Tapi mungkin yang menarik dari rumah ini adalah bagaimana aku tidak menamai sebuah ruangan menjadi ruang tamu atau ruang keluarga atau bahkan ruang makan gitu. Tapi bagaimana di sini senyaman beraktivitas sehari-hari sih gitu. Tapi yang jelas karena pintu, by the way kita tadi lewat dari belakang. Jadi itu bukan di depan ya? Itu depannya dari sana. Jadi memang pasti kalau kita masuk dari pintu akan disambut dengan teras yang bisa menjadi ruang tamu bahkan. Gitu. Nah, si meja ini si meja panjang ini adalah tempat paling sering aku menerima tamu-tamu ya, teman-teman dekat, makan malam bersama gitu, yang diakhiri dengan ritual saling menggosip. Bertukar informasi ya dan menganalisa ya. Gitu. Tapi maksudnya mungkin salah satu hal nyaman yang ada di Jogja adalah bagaimana kami punya kepentingan makan bersama ya, maksudnya janjian tidak hanya selalu berhubungan dengan pekerjaan gitu loh, tapi bagaimana yuk makan malam bareng kayak gitu aja tanpa ada agenda tertentu gitu ya, hanya untuk catch up ya. Maksudnya kan Jogja dikenal dengan budaya sangat guyup ya Mas ya, dan itu yang Mas ya mungkin bagaimana kami merawatnya dalam circle pertemanannya adalah bagaimana kita saling berkunjung ya, berkunjung untuk sarapan bareng, untuk makan bareng gitu, dan ngobrol bareng gitu. Dan si meja panjang ini sih saksi ya, kami sering menghabiskan waktu sampai malam banget gitu ngobrol bareng gitu sih. Mungkin kita bisa lihat ruangan lain lagi. Ruangan lain kita ke sini mungkin. Boleh. Sebelum kita lihat ke loteng. Ini adalah dapur ya. Ini adalah dapur. Ada meja makan juga di sini. Ya. Sebenarnya, nah itu dia ya. Maksudnya bahwa si meja ini sebenarnya fungsinya sebagai meja makan, tapi aku selalu membawa sarapanku ke depan di pinggir kolam ya, gitu. Jadi memang suka-suka ya, suka-suka sekali gitu.
dapur ini pun mungkin aktivitas paling sibuk ketika pagi hari karena aku anak kopi banget. Pagi-pagi harus minum kopi pahit, kopi hitam sebenarnya. Kalau nggak minum kopi aku akan bingung sih mau mengawali hari. Boleh diceritain nggak Mas? Keseharian, ya tipikal keseharian tuh dari pagi sampai malam tuh kayak gimana sih? Aku mungkin semakin kesini semakin sadar ya bahwa aku juga harus merawat kebutuhan personalku gitu. Tidak melulu tentang bagaimana aku harus menyelesaikan pekerjaan atau mengejar sebuah pekerjaan di deadline tertentu gitu. Tapi bagaimana aku justru membagi itu dengan cukup baik lah gitu. Jadi kalau pagi pasti aku harus minum kopi dulu. Jadi aku memang lebih penting sarapan daripada makan siang jujur gitu. Bagaimana sarapan yang memang harus sehat dulu gitu ya. Minum kopi, makan sayur dan protein juga gitu kan. Nah dari situlah aku baru bekerja gitu. Nah bekerja pun itu aku ada waktunya jujur. Jadi anak jahit di sini workshop itu kan selesai jam 4 sore. Aku pun ngikut jadwal mereka. Bagaimana setelah jam 4 itu aku menanggalkan lulus sebagai desainer gitu. Aku tidak mau kotak-atik kain setelah jam 4 atau malam bahkan gitu. Bahkan kayak misalnya ya sekarang tanpa aku sadari aku sudah jarang sekali membuka akun-akun atau sosial media yang berhubungan dengan fashion gitu karena memang kadang sesuatu hal yang sangat kita cintai justru kadang perlu jeda untuk menjadi lebih sehat aja gitu. Sementara apa yang aku lakukan setiap hari juga karena ya jujur fashion gitu ya. Kemudian bagaimana aku bekerja di industri ini, fashion itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan aku sehari-hari kan. Nah, karena sudah menjadi laku harian, aku justru harus membagi itu. Harus ada waktu aku bekerja atau aku konsentrasi di fashion, harus ada waktu bagaimana aku merawat untuk diriku secara personal. Aku tetap harus naik sepeda dong, aku nggak mau itu aku tinggalkan ya kayak gitu. Jadi bagaimana setelah jam 4 itu aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Jadi ini sebenarnya area depannya ya? Area depan, tadi kita memasuki lewat belakang gitu. Benar diceritain ada, ini area ini sebenarnya buat duduk-duduk juga kalau pengen keluar ya. Iya, jadi sebenarnya si meja dan kursi ini akan keluar ketika tidak musim hujan sih. Dan yang menarik dari rumah ini mungkin bagaimana aku merespon lagi ya gitu. Karena di tahun 2020 saya bahkan hampir sempat mau meratakan gitu. Pertama dari segi visual gitu, dari segi visual memang bukan visual yang aku inginkan ketika dipanggil aku lepas ya gitu. Jadi waktu itu yang ada dalam pikiranku adalah ya udah mengatakan kemudian aku membangun dari nol ya sesuai dengan yang aku mau. Betul gitu. Tapi ternyata aku merasa sangat egois waktu itu karena 2020 bertepatan dengan pandemi. Kemudian waktu itu aku sempat diskusi lah sama Pak Parlan namanya. Beliau adalah tukang atau kepala tukang yang memang sehari-hari ini yang selalu ada untuk meredok beberapa hal ya, termasuk adalah di rumah ini gitu. Waktu itu aku menanyakan ke Pak Parlan, Pak, coba dicek kondisi bangunan ini seperti apa, apakah memang layak untuk diteruskan menjadi sebuah hunian yang nyaman atau memang sudah perlu harus direnovasi besar-besaran gitu. Nah, Pak Parlan untung waktu itu memberikan sebuah solusi yang menurut aku sangat bijak ya. Beliau bilang bahwa Mas, rumah ini strukturnya adalah rumahnya kuat gitu. Secara dinding memang tidak lembab gitu, hanya saja rumah ini memang agak sedikit menceng gitu loh, tidak lurus ya, agak sedikit miring gitu. Jadi pada akhirnya penempatan tegel itu pasti akan sangat bermasalah ya gitu. Tapi kalau secara struktur bangunan ini masih kuat gitu. Nah, waktu itu aku merasa bahwa wow, aku sangat egois sekali ketika aku akan merobohkan si rumah ini gitu, hanya untuk
apa ya, mementangkan sebuah keinginan visualku semata-mata gitu. Nah waktu itu aku bilang ke Farlan, mari Pak, kita memulai merenov ini dengan pelan-pelan, semoga menjadi sesuatu hal yang lebih nyaman gitu. Aku hanya bilang Pak Farlan waktu itu, coba dimulai dengan mengecat putih dulu deh Pak, biar lebih terang gitu. Karena sebelumnya catnya cukup warna-warni ya Mas ya? Cukup warna-warni, Oke. pink, bahkan ada unsur hijau gitu di beberapa titik kayak gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Yang area-area mana sih yang Mas perlu pertahankan dan yang mana yang akhirnya kayak ini kayaknya dulu ya. Oke. Karena kan tadi Mas Gunung. Oke. Kalau dari segi fasad memang benar-benar tidak aku rombak sama sekali. Cuman ada beberapa yang waktu itu tuh kayak ada kamar mandi dalam gitu, sama aku digol gitu supaya lebih legal juga gitu. Kalau fasad sama sekali malah justru aku menambahkan gitu. Jadi aku menambahkan teras samping, kemudian dapur, kemudian yang menarik adalah si loft atau lofting di atas gitu. Ada alasan sih, tidak hanya kebutuhan sentimental itu saja secara visual ya gitu, tapi karena si rumah itu memang sudah secara fisik tinggi, segitiganya itu tinggi gitu loh. Jadi waktu itu aku menanyakan secara teknis ya dengan Pak Farlan, apakah kalau saya menambahkan loteng di atas secara bangun itu masih kuat Pak? Kemudian Pak Farlan masih bilang masih bisa gitu, asal tidak memang menggunakan loteng yang mau lihat? Mau dong. Ya. Kita masuk. Nah, Beda lagi. Beda tapi masih terasa sih benang merahnya dengan bangunan-bangunan yang lain tadi sebelumnya. Iya sih, maksudnya apa ya? Kadang untuk sampai ke titik selaras itu perlu kejelian gitu, kayak pemilihan warna gitu, elemen-elemen yang memang diperlukan di sini gitu. Tapi memang secara warna mungkin nggak jauh dari kayu, warna kayu, putih tulang, kemudian kaca ya. Iya. Ya, kemudian si kain-kain putih lah gitu, untuk si rumah dalam gitu. Jadi ini memang ya berfungsi sebagai kosnya teman-teman bangunan. Sarung bantal dan sebagainya pada akhirnya memakai kain sendiri. Gitu. Upcycle ya. Jadi tenun sendiri gitu, dengan warna-warna yang memang menurut aku juga pas untuk bangunan ini gitu. Mau ke atas? Aku penasaran nih Mas, maksudnya kan ya meskipun tadi ada background dari desain interior, terus fashion, pada saat saya kamar ini gitu, itu di sketchnya tuh gimana sih? Maksudnya emang dari awal tuh udah kayak kebayang bentuknya kayak gitu. Mungkin era sekarang itu kan era Pinterest ya. Iya. Ya, era Pinterest gitu. Pastinya sih banyak sekali visual-visual Pinterest yang aku kumpulkan dulu kan. Tapi ya lagi-lagi bahwa oh iya ini cocok nggak sih kalau misalnya visual seperti ini aku terapkan di bangunan seperti ini ya gitu. Jadi kalau sketch mungkin itu benar-benar sambil jalan ya gitu. Karena kan memang aku tidak membangun itu dari awal gitu. Ya. Tapi itulah menariknya sih. Itulah menariknya merespon sesuatu gitu. Relasi rumahnya sebenarnya. Jadi kalau aku di situ tuh kayak 3 jam dalam 2 jam ya, 2 jam di sini dan selalu diikutin oleh penjahit gitu. Jadi kayak misalnya mereka menanyakan pola, cutting gitu kan, kemudian aku draping gitu. Jadi memang pagi aku habiskan banyak di sini gitu aktivitasnya. Nah, selain area ini, kalau di dalam ada area apa aja? Oke, yuk kita masuk. Sebenarnya seperti tadi yang dibilang ya tidak ada kalau living room nggak ada apa gitu. Ya, ada memang tidak ada sebagainya. Tapi memang di ruangan ini ada 3 kamar gitu. Kemudian karena workshop untuk jahit sedang renovasi, jadi untuk workshop aku alokasikan ke rumah ini dulu gitu. Jadi di sini ya workshop sementaranya. Iya, dari sini. Mas dulu boleh diceritain nggak sih
Kalau gitu gimana rasanya tinggal di kediaman ini setelah 10 tahun? Lebih mungkin 13 tahun. Oh, oke. 13 tahun lebih dari mulai 2013 sampai sekarang sudah menjadi bagian dari jantung hati gitu ya. Nah gitu maksudnya karena kan sebenarnya aku bekerja di tempat yang sama gitu. Maksudnya aku tidak ngantor gitu, aku tidak melakukan aktivitas yang memang harus melakukan perjalanan jauh menuju tempat kerja ya. Tapi sebenarnya itu yang cukup berbahaya loh sebenarnya. Maksudnya kalau tidak bisa memanage ruang dan juga tidak bisa memanage waktu dengan seimbang gitu, malah kadang kita bisa terjebak dengan rutinitas yang membuat keseharian itu tidak sehat gitu. Ya, karena rasanya area personal sama area pekerjaan menyatu ya. Iya, dan itu malah jadi kebingungan kan, bagaimana pikiran kita tuh harus utuh menjadi manusia gitu, atau bagaimana ketika kita memang harus konsentrasi di pekerjaan gitu. Nah memang cara mensiasatinya tuh memang harus cukup jeli gitu kalau untuk pelaku keseharian tuh gitu, karena sehari-hari bangun pagi aku ngopi juga langsung berhadapan dengan karyawan gitu kan di tempat yang sama, di area yang sama gitu. Kalau secara keutuhan pasti aku tidak harus buru-buru mandi pagi. Tidak seperti banyak orang yang kerja lainnya yang harus commuting. Bisa kalau di Jakarta bisa 1 jam atau banyak banget sih yang sebenarnya aku syukuri gitu, bahwa pagi-pagi habis ngopi pun aku udah langsung bisa sketching, aku sudah langsung bisa bikin pola baru gitu. Dan bicara soal area ini Mas masih ada nggak sih rencana-rencana lain dalam mengembangkan area ini, karena kan 13 tahun tuh perubahannya cukup signifikan ya. Bagaimana tadinya menempati area yang mungkin sebelah sini, kemudian dikembangin lagi, merespon area berbeda lagi. Selanjutnya. Nah, yang menarik dari apa yang aku buat sampai titik ini kan adalah bagaimana aku punya kebutuhan akan hal itu gitu. Jadi ketika dulu punya studio kecil gitu kan, kemudian berubah menjadi studio yang cukup lebih leluasa ya, lebih lebar, karena memang kebutuhan untuk mendisplay karya memang jauh lebih besar gitu. Kalaupun nanti akan ada bangunan lain, pasti akan ada alasan kuat kenapa betul gitu. Jadi sebenarnya pasti akan ada alasan besar mengapa aku harus membuat itu gitu. Karena ingin sekali ya membuat sesuatu yang harus dimanfaatkan sesuai dengan harapannya. Semoga lancar dengan segala perjalanan ke depan, dan terima kasih banyak sudah membuka pintunya buat kami di Little Nothing untuk bisa main dan cerita-cerita hari ini. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman sudah mengikuti main ke rumah Mas Luluti lagi. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Dadah.